aspal yang biasanya dilalui ribuan kendaraan hari ini berubah fungsi menjadi landasan militer. Pada 11 Februari 2026, sebuah pemandangan yang jarang, bahkan hampir tak pernah disaksikan publik Indonesia akhirnya terjadi. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara berhasil mendarat dan lepas landas langsung dari jalan tol Terbanggi Kayu Agung. Bukan hanya satu jenis pesawat. Super Tucano terlihat menyentuh aspal dengan presisi tinggi. Tak lama berselang, F-16 Fighting Falcon tulang punggung pertahanan udara Indonesia melakukan hal serupa. Dan di tengah skenario itu, helikopter Caracal turut mendarat, memperlihatkan kesiapan mobilitas udara dalam kondisi non-konvensional. Ini bukan pertunjukan, ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah pesan strategis, bahwa dalam skenario terburuk sekalipun, ketika pangkalan udara mungkin tak lagi aman, Indonesia telah mulai menyiapkan opsi. Pertanyaannya sekarang, seberapa pentingkah kemampuan mendarat di jalan tol bagi kekuatan udara sebuah negara? Dan apa pesan yang sebenarnya ingin dikirim TNI Angkatan Udara lewat manuver langka ini? Hari ketika jalan tol berubah jadi pangkalan udara. Tol Terbanggi sampai Kayu Agung yang membentang panjang di Sumatera dipilih bukan tanpa alasan. Karakter jalannya relatif lurus, permukaan aspalnya stabil, minim hambatan vertikal. Dalam doktrin militer modern, ruas seperti ini memiliki satu potensi besar, dapat dialihfungsikan menjadi emergency runway, atau dalam istilah sederhana, landasan darurat. Konsep ini sebenarnya sudah lama diterapkan oleh beberapa negara dengan tingkat kesiapsiagaan militer tinggi. Namun bagi Indonesia, ini adalah langkah besar, karena ini menandakan perubahan cara berpikir, dari pertahanan yang statis menuju pertahanan yang adaptif, dari bergantung pada pangkalan menuju kemampuan beroperasi dari mana saja. Ketika Super Tucano menjadi pesawat pertama yang menyentuh aspal tol pagi itu, satu hal langsung terlihat jelas. Operasi ini bukan eksperimen spontan, ini terencana, terukur, dan sangat serius. Pilot harus memperhitungkan panjang landasan yang lebih terbatas, arah angin, efek panas aspal, hingga kemungkinan turbulensi permukaan yang berbeda dari runway bandara militer. Dan ketika roda akhirnya menyentuh tanah tanpa insiden, yang sedang diuji sebenarnya bukan hanya pesawat, tetapi doktrin kesiapan perang. Super Tucano, pembuka jalan doktrin baru. Memilih Super Tucano sebagai pesawat pembuka adalah keputusan yang cerdas. Pesawat ini dikenal stabil di kecepatan rendah, memiliki jarak lepas landas yang relatif pendek, dan mampu beroperasi dari landasan semi-prepared. Namun jangan salah, mendaratkan pesawat tempur, bahkan yang ringan, di jalan tol tetaplah operasi berisiko tinggi. Kesalahan kecil bisa berujung fatal, karena tidak ada ruang toleransi seperti di pangkalan udara. Keberhasilan ini langsung mengirim satu sinyal kuat. TNI, Angkatan Udara sedang membangun fleksibilitas operasional. Dalam perang modern, fleksibilitas seringkali lebih berharga daripada sekadar jumlah alutsista, karena pangkalan udara adalah target prioritas dalam setiap konflik. Jika runway hancur, pesawat sehebat apapun bisa berubah menjadi aset yang terkurung. Dan disinilah filosofi baru mulai terlihat. Jangan hanya melindungi pangkalan, siapkan alternatifnya. F-16 turun ke aspal, level kesiapan yang berbeda. Jika Super Tucano adalah pembuktian awal, maka F-16 adalah pernyataan kekuatan. Jet tempur supersonik ini tidak dirancang untuk jalan tol. Ia membutuhkan akselerasi tinggi, kontrol presisi, dan manajemen pengereman yang sempurna. Begitu roda F-16 menyentuh aspal tol, satu fakta langsung tak terbantahkan. Ini bukan lagi sekadar latihan simbolik. Ini adalah simulasi kondisi perang. Jika sebuah skenario, pangkalan udara diserang rudal, runway rusak, operasi harus tetap berjalan. Disitulah kemampuan seperti ini menjadi pembeda antara angkatan udara yang bertahan dan angkatan udara yang tetap bisa bertempur. Negara-negara Nordik telah lama melatih konsep ini. Jet mereka bisa tersebar ke jalan raya, hutan, bahkan strip darurat. Tujuannya satu, menyulitkan musuh menghancurkan kekuatan udara dalam satu pukulan. Dan hari ini, Indonesia tampak mulai bergerak ke arah yang sama, menuju konsep Dispersed Air Operations, operasi udara yang tidak terpusat, sulit ditebak, sulit dilumpuhkan, dan jauh lebih survivable. Caracal dan dimensi mobilitas cepat. Kehadiran helikopter Caracal mungkin terlihat biasa, padahal justru disinilah dimensi krusial lainnya muncul.
mobilitas. Dalam konflik, helikopter sering menjadi penyelamat. Evakuasi pasukan, pengangkutan logistik, SAR tempur, hingga infiltrasi cepat. Dengan mampu beroperasi dari jalan tol, artinya Indonesia sedang membangun kemungkinan koridor udara darurat. Bayangkan sebuah ruas tol yang dalam hitungan menit berubah fungsi menjadi Forward Operating Base, tempat pengisian bahan bakar sementara, zona evakuasi, atau titik distribusi bantuan saat bencana besar. Ini bukan hanya soal perang, ini juga soal ketahanan nasional. Pesan strategis yang lebih dalam. Latihan seperti ini selalu memiliki dua audiens. Yang pertama, ke dalam negeri. Memberi kepercayaan bahwa militer terus beradaptasi, bahwa infrastruktur nasional tidak hanya dibangun untuk ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis. Audiens kedua, tentu saja kawasan. Tanpa perlu mengumumkan apapun, latihan ini sudah berbicara. Indonesia sedang meningkatkan survivability kekuatan udaranya. Dan dalam geopolitik modern, survivability identik dengan daya tangkal. Semakin sulit sebuah kekuatan dilumpuhkan, semakin kecil kemungkinan konflik itu terjadi. Inilah esensi deterrence. Bukan selalu soal menyerang, tetapi membuat lawan berpikir ribuan kali. Apa yang terjadi pada 11 Februari 2026 kemungkinan akan dikenang sebagai lebih dari sekadar latihan. Ini bisa menjadi titik awal perubahan doktrin menuju angkatan udara yang lebih fleksibel, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi spektrum konflik masa depan. Karena perang modern tidak selalu memberi waktu untuk bersiap, dan kemenangan seringkali ditentukan oleh satu hal sederhana: siapa yang paling siap ketika skenario terburuk benar-benar terjadi. Hari itu, di atas hamparan aspal Sumatera, Indonesia menunjukkan satu pesan tenang namun tegas. Langit negeri ini tidak hanya dijaga dari pangkalan, tetapi dari manapun operasi bisa dijalankan, dan mungkin inilah wajah baru kesiapan udara Indonesia. Senyap, namun semakin mematikan.